Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 193 membunuh berdasarkan urutan kedatangan. Dia adalah murid inti dari Sekte Pedang Surgawi, Yunken, seorang prajurit inti ilahi awal. Dia datang 2 hari yang lalu dan berteriak-teriak ingin membunuhmu dan membalaskan dendam Liang Xiao. Namun, karena kamu sedang dalam kultivasi terpencil, aku dan Big Yellow menyuruhnya untuk kembali 2 hari kemudian, dan disinilah dia, pagi-pagi sekali. Kata Guo-san, murid inti. Jiang Chen mengerutkan kening. Dia pernah mendengar tentang murid inti dari 4 sekte besar, tetapi dia belum pernah melihat satupun dari mereka sebelumnya. Yunken adalah jenius nomor 1 dari Sekte Pedang Surgawi, orang terkenal di antara generasi muda Provinsi Qi. Dia berhasil menembus alam inti ilahi 2 tahun lalu dan menjadi murid inti. Setelah itu, dia meninggalkan Provinsi Qi dan terus berkultivasi di provinsi lain yang lebih besar. Alasan dia kembali adalah untuk membunuhmu. Pertumbuhanmu telah menjadi ancaman serius bagi Sekte Pedang Surgawi. Selain itu, kamu sudah lama menjadi musuh Sekte Pedang Surgawi. Kamu tidak hanya telah membunuh banyak murid mereka, kamu bahkan membunuh Liang Xiao. Alasan utama mengapa Sekte Pedang Surgawi mengirim Yunken ke sini adalah untuk membunuhmu dan menyingkirkan ancaman itu. Guo-san menjelaskan situasi saat ini kepada Jiang Chen. Jadi ini yang mereka rencanakan. Baiklah, aku juga ingin menyaksikan seberapa kuat murid inti. Aku akan memeriksanya. Senyuman muncul di wajah Jiang Chen. Dia sekarang telah menembus alam inti surgawi akhir, dan dia memiliki 410 tanda naga. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dengan basis kultivasi saat ini, dia akan mampu membunuh prajurit inti ilahi tengah biasa. Sedangkan untuk prajurit inti ilahi awal, dia akan mampu membunuh mereka dalam sekejap. Bahkan jika Yunken ini adalah seorang jenius di antara generasi muda, dia masih bisa membunuhnya tanpa terlalu banyak kesulitan. Kakak, Yunken ini bukan target yang mudah. Kamu harus ekstra hati-hati. Guo-san mengingatkan Jiang Chen. Hati-hati, dasar brengsek. Chen kecil sudah menembus alam inti surgawi akhir, dengan kemampuannya, jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, dia bisa menghancurkan Yunken itu. Big Yellow berkata sambil menganggukkan kepalanya. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi pada Jiang Chen. Karena Jiang Chen dapat membunuh seorang prajurit inti ilahi awal saat masih menjadi prajurit inti surgawi menengah, tidak peduli seberapa kuat Yunken ini, dia hanyalah seorang prajurit inti ilahi awal. Jika Jiang Chen tidak menerobos ke alam inti surgawi akhir, dia mungkin akan sedikit kesulitan menghadapinya, tetapi sekarang ceritanya benar-benar berbeda. Yunken sama sekali bukan apa-apa baginya, jadi kecuali dia adalah murid inti Sekte Pedang Surgawi inti ilahi menengah, Jiang Chen tidak akan terkalahkan. Anjing sialan, tidak bisakah kau bersikap lebih beradab? Jangan terus-menerus mengatakan hal-hal yang tidak penting saat kau berbicara. Guo-san memutar matanya. Ketiganya terbang ke langit, dan hanya dalam sekejap mata, mereka tiba di gerbang depan Sekte Hitam. Murid senior Jiang ada di sini. Sudah kubilang, dia sama sekali tidak takut pada Yunken. Karena dia ada di sini, aku yakin pertarungan sengit akan segera terjadi. Aku penasaran siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Bagaimanapun juga, Yunken adalah seorang jenius yang sudah terkenal sejak lama, dan dia juga seorang prajurit inti ilahi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saya kira murid senior Jiang lah yang akan memenangkan pertarungan. Dia tidak pernah bertarung di mana dia tidak sepenuhnya yakin akan menang. Coba pikirkan, sejak kompetisi Provinsi Qi, apakah murid senior Jiang pernah kalah dalam satu pertarungan sebelumnya? Kedatangan Jiang Chen telah memicu seluruh suasana. Dia tampak seperti bulan yang dikelilingi oleh banyak bintang. Pandangan Yunken tertuju pada Jiang Chen, dan dengan suara kejam dia bertanya, jadi, kamu Jiang Chen itu? Benar sekali, menurutmu siapa dirimu? Beritahu aku namamu. Jiang Chen menjawab dengan nada acuh tak acuh. Tentu saja, dia tahu siapa Yunken, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kesopanan apapun terhadap musuhnya. Mendengar ini, Yunken langsung marah. Beraninya orang ini bertanya siapa dia. Dia adalah Yunken yang terkenal, dan tidak ada yang berani berbicara kepadanya dengan nada tidak sopan seperti itu. Meskipun dia telah meninggalkan tempat itu cukup lama, legendanya masih diceritakan berulang kali. Yunken adalah seorang pria legendaris, dan meskipun dia telah pergi 2 tahun lalu dan baru saja kembali, semua orang yang bertemu dengannya akan tetap takut padanya. Cara Jiang Chen berbicara kepadanya merupakan penghinaan terhadap martabatnya. Jiang Chen, kau telah membunuh Liang Xiao, jadi hari ini aku di sini untuk membalaskan dendamnya. Terima tantanganku sekarang juga. Yunken sangat arogan. Yunken, bukan hal yang mudah untuk mencapai levelmu. Aku orang yang penyayang, dan saranku padamu adalah segera pergi dari sini secepat mungkin, akan sangat menyedihkan jika kau mengikuti jejak Liang Xiao. Oh iya, lupa memberitahumu, Liang Xiao meninggal dengan cara yang mengerikan, dia dipenggal. Kata-kata Jiang Chen membuat Yunken marah.
Bagaimana mungkin seorang prajurit inti surgawi yang masih kecil berani memintanya untuk keluar dari sini secepat mungkin? Ini adalah salah satu lelucon terbesar yang pernah didengarnya. Jiang Chen, cukup omong kosongmu. Datanglah ke sini dan hadapi kematianmu sekarang. Yun Ken melepaskan energinya yang sangat besar. Ia kini dipenuhi dengan niat membunuh. Tampaknya ia tidak berniat untuk berhenti sampai ia mencabik-cabik Jiang Chen. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin kencang bertiup ke tempat kejadian. Beberapa energi kuat lainnya mendekat dari jauh, dan dalam sekejap, mereka tiba di depan gerbang depan Sekte Hitam. Semua pria ini mengenakan pakaian hijau, dan para pengikut Sekte Hitam sangat mengenal pria-pria ini. Mereka berasal dari Sekte Suaka Hijau. Seorang pemuda berusia 20-an berdiri di samping King Styx. Dia memiliki rambut merah yang berkibar tertiup angin kencang, bahkan alisnya pun merah, dan dia mengenakan jubah merah panjang. Dengan tubuh berotot dan ekspresi sombong, siapapun dapat mengatakan bahwa dia adalah pria pemarah. Orang-orang dari Sekte Green Sanctuary datang lagi. Lihatlah anak muda itu, kurasa dia adalah murid inti dari Sekte Green Sanctuary. Sialan, pertama ada Yun Ken, dan sekarang ada orang itu. Mari kita lihat bagaimana murid senior Jiang akan menangani ini. Kepala Sekte pernah berkata sebelumnya, selama Sekte Suaka Hijau mengirimkan murid generasi muda, dia tidak akan ikut campur dalam pertarungan. Sekarang, Jiang Chen harus menghadapi mereka sendiri. Tempat itu kembali dilanda kekacauan. Pemandangan hari ini jauh lebih besar dari imajinasi semua orang. Mereka dari Sekte Suaka Hijau. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Saudaraku, Sekte Green Sanctuary datang ke sini 2 hari yang lalu, tetapi mereka dihalangi oleh kepala sekte. Ia meminta mereka untuk mengirim murid inti mereka ke sini, dan kukira pria yang mengenakan baju merah itu adalah murid inti mereka. Ia terlihat cukup kuat. Guo San menjelaskan kepada Jiang Chen. Haha. Mendengar ini, Jiang Chen langsung tertawa terbahak-bahak. Dia menatap King Styx dengan tatapan menggoda. Dia tahu betul mengapa Sekte Green Sanctuary begitu marah dan bahkan pergi ke Sekte Hitam yang begitu jauh untuk mencarinya. Itu karena Vireton Savage. Kepala sekte, dia adalah Jiang Chen, dan ada anjing itu. Liu Hong berkata sambil menggertakkan giginya. Bajingan kecil Jiang Chen, hari ini aku akan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian apapun yang terjadi. King Styx berteriak dengan sangat marah, sama sekali lupa bahwa dia adalah seorang kepala sekte. Ketika dia melihat Jiang Chen, dia langsung teringat pada Vireton Savage. Jiang Chen mengingatkannya tentang ambisi besarnya sendiri, yang kini telah menjadi gelembung yang pecah. Dia ingin memakan Jiang Chen hidup-hidup. Banyak sekali orang yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dan sehat. Jiang Chen mengangkat bahu. Ia tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal setelah ia selesai berkultivasi. Namun, ia tidak merasa takut. Ia menganggap ini sebagai kesempatan untuk menyaksikan kemampuan para murid inti dari sekte besar. Huo Yuner, bunuh dia. King Styx berkata dengan nada yang kejam. Pemuda berambut merah itu melangkah maju, api menari-nari di sekujur tubuhnya, dan suhu di sekelilingnya meningkat secara signifikan. Jiang Chen, sungguh beruntungnya kau jika aku membunuhmu, Huo Yuner. Dibandingkan dengan Yun Ken, Huo Yuner ini bahkan lebih sombong. Sangat mudah untuk terbakar saat bermain api. Huo Yuner, izinkan saya memberi Anda saran, keluarlah dari sini secepat mungkin, tidak menyenangkan mati di sini. Jiang Chen mencibir. Dia bisa dengan mudah mengetahui asal-usul Huo Yuner. Huo Yuner sedang mengembangkan keterampilan api yang kuat, dan itu memberinya kemampuan yang cukup kuat. Jika seseorang membandingkan kekuatan serangan Huo Yuner dan Yun Ken, Huo Yuner sebenarnya lebih kuat dari Yun Ken. Namun sayang, lawannya adalah Jiang Chen, dan ini telah membuat semua kelebihannya menjadi kekurangan. Di hadapan True Dragon Flames, api Huo Yuner hanyalah lelucon. Selain itu, Jiang Chen adalah seorang alkemis, dan dia ahli dalam hal bermain api. Konyol. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau akan mati hari ini bahkan jika kau punya 10 nyawa. Huo Yuner berteriak keras. Kesombongannya tampak tak tertandingi. Sialan, apakah orang ini sudah makan bubuk peledak? Bagaimana dia bisa merasa lebih unggul darinya? Bahkan Big Yellow pun tidak tahan dengan sikapnya. Jiang Chen, aku tidak pernah menyangka kau punya begitu banyak musuh. Namun, saudaraku, kita harus menyerang berdasarkan siapa yang datang lebih dulu. Hidup Jiang Chen adalah milikku. Kurasa kau tidak bisa berbuat banyak di sini. Kata Yun Ken. Siapa kau? Beraninya kau berdiri di hadapanku. Hari ini, nyawa Jiang Chen adalah milikku, Huo Yuner. Huo Yuner menjadi semakin arogan. Aku murid inti dari Sekte Pedang Surgawi, Yun Ken. Jiang Chen ini telah membunuh salah satu jenius kita punya dendam besar dengannya. Apapun yang terjadi, aku akan membunuhnya hari ini. Siapapun yang berani bertengkar tentang ini denganku akan menjadi musuhku. Yun Ken mendengus dingin. Hanya dengan beberapa patah kata, Yun Ken dan Huo Yuner mulai bertarung satu sama lain.
Adegan itu mengejutkan semua murid Sekte Hitam, dan bahkan membuat beberapa dari mereka marah. Apa-apaan ini? Siapa yang kedua orang ini, pikir murid senior Jiang. Kenapa mereka terdengar seperti murid senior Jiang pasti sudah mati? Sial, ini konyol. Mereka datang ke Sekte Hitam untuk menantang orang kita, dan mereka masih sangat sombong. Sial, bahkan ayah di sini tidak tahan lagi dengan mereka. Aku ingin menamparkan wajah mereka sekarang, tetapi sayang sekali, aku bukan tandingan mereka. Mereka berbicara seolah-olah murid senior Jiang pasti akan mati. Kalian berdua bukanlah tandingan murid senior Jiang, jadi mengapa kalian saling bertarung untuk menentukan siapa yang akan terbunuh terlebih dahulu? Dasar bodoh. Bukan hanya murid-murid Sekte Hitam, bahkan Jiang Chen pun merasa tidak bisa berkata apa-apa. Ia benar-benar muak dengan dua orang idiot yang memiliki harga diri tinggi ini. Hei, kenapa kalian tidak bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa yang akan membunuhku? Bagaimana menurutmu? Jiang Chen menyarankan dengan serius. Huo Yuner, apakah kamu yakin ingin menghalangi jalanku? Yun Ken mengeluarkan energi besarnya. Kaulah yang menghalangi jalanku. Api menari-nari di sekitar Huo Yuner, energinya tidak lebih lemah dari Yun Ken. Melihat ini, ekspresi semua tetua sekte Suaka Hijau berubah. Mereka datang ke sini hari ini untuk membunuh Jiang Chen. Huo Yuner memiliki temperamen yang panas, dan Yun Ken adalah pria dengan harga diri yang tinggi. Jika keduanya terlibat dalam pertarungan satu sama lain, akan butuh pertarungan yang sangat sulit untuk menentukan siapa orang terakhir yang akan bertahan. Pada akhirnya, keduanya akan menderita luka-luka, dan ini hanya akan membuat Jiang Chen bertarung dengan mudah. Huo Yuner, berhenti sekarang. King Styx berteriak keras. Dia menatap Yun Ken dan berkata, karena Sekte Pedang Surgawi ingin membunuh Jiang Chen, kami akan membiarkanmu menyerang terlebih dahulu. Bagaimanapun, tempat ini adalah Provinsi Qi, dan King Styx bukanlah orang bodoh. Dia telah menyinggung Sekte Hitam, jadi dia tidak ingin menyinggung Sekte Pedang Surgawi juga. Dilihat dari situasi saat ini, kematian Jiang Chen sudah pasti.